Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini saya Mahbub Fadlillah dari Prodi SP2 ingin menyampaikan salah satu berita yang sempat trending di Indonesia. Berita ini mengenai pemecatan presiden, yakni Presiden Joko Widodo dari Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP, yang mana berita ini sempat ramai dibicarakan, dan berita ini muncul sebagai respon atas dinamika politik yang sempat memanas pada saat itu, terutama menjelang pemilu pada tahun 2024. Nah, ketegangan tersebut antara Jokowi dan partai yang membesarkan Jokowi tersebut atau yang disebut partai PDIP tadi itu disinyalir berasal dari perbedaan strategi politik, yang mana terkait arah dukungan terhadap calon presiden yang diusung partai serta peran Jokowi yang memanuver politik di luar garis kebijakan PDIP. Nah, di sini partai PDIP ini pada saat itu di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri itu dikabarkan merasa bahwa Jokowi telah mengambil langkah-langkah politik yang tidak selaras dengan keputusan partai tersebut. Nah, hal itu terlihat dari keterlibatan Jokowi, yang mana pada saat itu sebagai presiden yang dianggap mendukung figur-figur di luar partai tersebut. Nah, konflik tersebut itu mempertegas adanya perbedaan pandangan antara Jokowi sebagai individu yang memiliki pengaruh kuat secara nasional dan partai PDIP itu sebagai partai politik yang berupaya untuk mempertahankan prinsip dan struktur kepemimpinannya. Nah, dalam konteks politik di Indonesia, polemik seperti ini itu mencerminkan kompleksitas relasi yang mana antara seorang pemimpin dan partai pendukungnya, serta pemecatan tersebut itu terjadi karena adanya dampak yang signifikan terhadap konstelasi politik nasional, terutama dalam bentuk koalisi dan dukungan menjelang pemilu. Nah, jika dengan adanya pemecatan tersebut itu menyebabkan menjadi koalisi dan dukungan saat menjelang pemilu tersebut. Nah, publik tentu menilai apakah langkah yang tersebut itu sebagai strategi partai untuk konsolidasi internal atau justru akan menjadi bumerang yang memecah dukungan massa. Nah, salah satu berita yang menjadi sorotan di Indonesia tersebut mengenai berita pemecatan Jokowi itu atau Presiden Jokowi dari keanggotaan PDI itu diumumkan oleh Ketua Umum PDIP tersebut, yakni Megawati Soekarno Putri, yang menyatakan bahwa langkah tersebut diambil karena adanya perbedaan pandangan yang signifikan antara Jokowi dan partai tersebut. Nah, pemecatan itu menandai akhir dari perjalanan Jokowi yang selama 20 tahun bersama PDIP, sebuah periode yang dimulai sejak ia menjabat menjadi wali kota Solo dulu hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, Jokowi sebagai tanggapan Jokowi pada saat itu? Pemecatan ini sebagai menanda. Nah, dari perspektif atau dari pandangan politik, pemecatan ini itu dapat dilihat sebagai manifestasi dari dinamika internal partai politik di Indonesia itu mempunyai perbedaan pandangan antara individu dan partai yang sering kali menjadi sumber ketegangan yang dapat berujung dan pada pemisahan. Nah, kasus ini itu juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh partai politik dalam menjaga kohesi internal sambil mengakomodasi beragam pandangan anggotanya. Selain itu, pemecatan seorang presiden yang sedang menjabat jadi presiden yang diusung oleh partai PDIP dulu itu menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas politik dan dampaknya terhadap pemerintahan.
Hal ini itu dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap integritas dan konsistensi partai politik, serta menimbulkan spekulasi mengenai arah kebijakan pemerintah ke depan. Nah, situasi pada saat itu menekankan pentingnya komunikasi dengan negosiasi yang efektif antara pemimpin dan partai politik untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan proses demokrasi di Indonesia. Nah, di sini yang kedua itu mengenai kondisi perpolitikan di Indonesia, yang mana saat ini itu berada dalam fase dinamis dan juga bisa dikatakan penuh banyak tantangan, terutama yang kemarin menjelang pemilu 2024 ini juga berkaitan dengan berita di atas. Nah, berbagai isu strategis seperti persaingan antar calon presiden, koalisi partai politik, dan manuver politik elit menjadi sorotan utama. Tiga paslon tersebut, pasangan calon presiden tersebut dan wakil itu telah resmi diumumkan, yaitu yang pertama, paslon pertama yaitu Ganjar Pranowo beserta wakilnya yakni Mahfud MD, yang menjadi paslon kedua yaitu Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, dan yang terakhir itu Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Nah, masing-masing ketiga paslon itu menawarkan visi dan misi yang menarik perhatian publik, namun persaingan diwarnai dengan isu kontroversial seperti politik identitas, etika politik, serta keberpihakan institusi. Nah, di sisi lain, fenomena dinamika internal partai politik turut mempengaruhi lanskap politik nasional. Misalnya, ketegangan antara Presiden Jokowi dan PDIP itu menjadi sorotan tajam pada saat itu, terutama setelah keputusan politik Jokowi yang dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan garis kebijakan partai. Kondisi pada saat itu mencerminkan adanya fragmentasi dalam koalisi pendukung pemerintah yang sebelumnya solid, serta menimbulkan spekulasi terkait arah dukungan politik mereka Jokowi terhadap calon tertentu. Itu menyebabkan situasi menambah kompleksitas dalam peta politik menjelang pemilu. Nah, selain itu, polarisasi di kalangan masyarakat itu menjadi tantangan serius. Perbedaan dukungan politik juga seringkali memicu perdebatan tajam, baik di media sosial maupun dalam kehidupan nyata. Nah, hal ini bisa digarisbawahi bahwasanya perlunya pendidikan politik yang lebih baik atau lebih kuat agar masyarakat dapat berpartisipasi secara demokratis tanpa terjebak dalam konflik horizontal. Nah, pemerintah dan lembaga terkait pun diharapkan mampu untuk menjaga netralitas serta memastikan pemilu itu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Serta dari keseluruhan kondisi perpolitikan di Indonesia itu mencerminkan proses pendewasaan demokrasi, tantangan seperti stabilitas politik, integritas penyelenggaraan pemilu, serta upaya menjaga persatuan bangsa yang menjadi kunci untuk memastikan demokrasi Indonesia tetap sehat dan berkualitas. Masyarakat pun
apa ya, diharapkan dapat menjadi pemilih yang cerdas, tidak mudah terpengaruh ataupun terprovokasi. Nah, dan apa ya, bisa berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan bangsa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.